preparatnya ada yang saya spidolin ini yang bentuk C kebalik ini. Nanti lihat di dalamnya yang lengkungannya ini ya, biar nggak susah carinya. Candida albicans, candidiasis ya. Apa yang dicari? Spora. Ya, spora mahifa ya. Nanti cari yang ada spidolnya nih, kayak gini kan C nih. Nah, cari di dalam sini cari. Oh. Ya. Iya di tengah sini. Nih. Apa yang kelihatan? Belum? Ini hifa-hifa nih ya, yang kayak rambut-rambut ini. Dia seperti bambu bersepta. Ini ada septanya sedikit, nih polos lagi, ada lagi pembatas-pembatasnya itu ya. Gitu. Ini sporanya nih, yang saya bilang kayak apa? Kayak biji selasih tuh nih ya. Ini spora dan hifa nih ya. Ini pada candidiasis nih ya. Hifanya ada yang pendek, ada yang panjang ya. Jelas ya? Ini bagus nih ya, pokoknya kayak rambut-rambut nih hifa, yang lainnya spora. Terserah sebetulnya ini preparatnya banyak banget isinya. Kalau mau mendekat di fokus manapun boleh, yang tidak ada lingkarannya pun boleh. Misalnya mau dekat di mana? Sini misalnya nih. Anda ngumpul-ngumpul begini juga boleh. Tuh, semua pasti sama tuh. Tuh, spora dan hifa. Ya? Jelas ya, candidiasis ya? Ya. Sudah jelas? Jelas. Jelas ya, nanti cari aja di tempat yang ada C-nya ini. Cari di dalamnya itu yang lebih gampang supaya nggak jalan-jalan kejauhan nanti. Ini mana lagi dia? Nih, dalamnya nih kayak C nih dalamnya sini nih, nanti deketin sebelah sini. Pasti sama kok. Tuh, ini kebanyakan si sporanya yang kebanyakan ya. Ya. Udah ya, supaya nggak lama ya. Terus kita lihat kondiloma acuminata atau nama lainnya apa? Kutil ya, kutil kelamin. Ini termasuk infeksi apa nih? Penular seksual kan? Iya. Ya. Ditularkan lewat hubungan seksual. Ini kenapa dia bentuknya mengambang-ngambang begini? Ya, karena arah potongannya mungkin papil-papil yang kayak jari-jari ini kan dia nggak rata sebaris kayak sebaris sisir lurus begitu ya. Mungkin ada papil yang ngarah ke sini, ada ngarah ke kanan, ada ngarah ke depan. Nah, yang ngarah ke depan kita ini kalau terpotong ya seperti ini ya. Ya. Ini nanti lihat semuanya berbentuk papil. Nanti cari di daerah apalagi selain bentukan papiler, apalagi yang dicari? Koilositotik atipia ya. Cari di tempat yang ini nih, yang squamosnya agak menebal. Terus kelihatan nih kayak titik-titik nih, kelihatan agak gumpal-gumpal ini. Ya. Kalau ini kan sel epitel squamous biasa nih. Nih, kalau inti sel epitel squamous biasa, dia bentuknya gimana? Kalau sel squamous? Poligonal kan? Nih. Nih kayak belah ketupat itu nih, ya kan? Ya. Terus intinya kan dia biasa aja ada inti sama anak inti. Ininya apa nih yang merah-merah ini? Sitoplasma, ya kan? Nah, kalau dia mengalami koilositotik atipia, dia intinya berkerut. Terus yang tadinya ada sitoplasma menjadi ada halo. Nih, halonya. Ya, intinya mengkerut seperti kismis begini, lebih kecil. Terus dia ada halonya, ya. Jadi kalau sudah melihat ada bentukan papiler seperti jari-jari begitu, terus dideketin ada koilositotik atipia, ya itu dah kondiloma acuminata ya. Sama aja mau pada laki-laki perempuan sama aja ya. Nanti kalau kesulitan cari bilang aja, nanti kita cari sama-sama. Nih sebelah sini kan kelihatan nih. Nih sini kelihatan? Ya. Bisa ya. Nih dia nih. Kan beda kan? Ya. Sini yang normal, sini yang enggaknya ya. Ini yang koilositotik. Ya, cukup itu aja kondiloma. Terus sekarang ke cervicitis kronis. Cervix. Ini yang kemarin saya foto. Nah, ini seperti di buku. Ini epitel apa?
Squamous ya. Ini yang agak bening-bening ini bukan Koilositotic atypia ya. Jangan salah ya. Bukan ini ya. Ini bukan, ini epitel cervix normal yang dia bening ini karena ada mengandung glikogen, tapi ini normal kok. Dia bentuknya kan bukan halo. Iya. Ya, bukan halo bulat begitu ya. Jangan salah. Ini bukan Koilositotic atypia. Cervix kita lihat, ini kan epitel pelapisnya, ini kan stromanya ya. Kita lihat kalau cervicitis berarti radang. Ya kan? Kita lihat yang agak ngeres-ngeresin ini, nih sebelah sini, ya kan? Iya. Ya. Kita lihat kalau sudah kronis berarti epitel ininya, sel radangnya. Arbi apa Arbi? Apa sel radangnya? Ya, limfosit sama sel plasma ya. Ini mana plasmanya ini? Setuju? Nih sel plasma. Masih sudah tahu belum sel plasma? Belum. Belum? Sebelum ini sudah pernah praktikum PA belum kita? Apa? Belum apa? Apa terakhir? Yes. Oh iya, ya. Ini ya udah kita belajar. Ini kan banyak nih sel-sel. Kalau yang cuman hitam titik doang, nih hitam-hitam titik doang nih. Nih kan kebanyakan yang hitam titik doang nih ya. Ini yang limfosit. Limfosit itu cuma intinya doang yang kelihatan, sitoplasmanya dia tipis sekali, hampir nggak kelihatan sitoplasmanya. Ya, ini limfosit nih yang tersebar. Kalau mau tahu sel plasma yang mana, dia sitoplasmanya lebih kelihatan dan bentuknya itu seperti mata yang melirik ke samping. Contohnya nih seperti mata yang melirik ke samping kan dia di ujung nih. Ini juga seperti mata yang melirik ke samping, di sini sitoplasmanya dia. Mana lagi kira-kira nih mungkin ini sitoplasmanya yang merah, ini intinya di sini nih. Ini sama juga ya sel plasma. Mana lagi kira-kira? Nih tunggu. Nih seperti mata nih. Bisa membayangkan? Bisa. Bisa ya. Nih sel plasma. Ya, nih sel plasma ya. Pokoknya yang ada sitoplasmanya kelihatan merahnya agak banyak, sitoplasmanya itu udah sel plasma ya, seperti mata melirik ke samping. Kalau ini Limfosit. ya. Ini Sel plasma. plasma ya, sel plasma ya. Ini mau mendekat dimanapun sama aja, mau mendekat di sini atau mendekat di sini sama nanti sel radangnya ya. Ini juga ada ya. Nanti lihat aja, pokoknya kalau sudah tahu ini nanti misalnya soalnya nanti sediaan diambil dari jaringan serviks, terus ditunjukin seperti ini, langsung seperti ininya. Nah, cuman sel radang aja yang ditunjukin, sediaan diambil dari jaringan serviks. Apakah diagnosisnya ya berarti ya cervicitis kronis ya kan? Iya. Nanti kan sudah dikasih tahu diambil dari mana. Sekarang polip endoservik berarti dia ada di lapisan endoservik ya kan? Iya. Polip endoservik. Ini tuh. Polip itu berarti bulat. Polip itu berarti bentukannya seperti jari kan? Oh iya yang bisa. Ini seperti jari, ini tangkainya nih di sini, ya. Ini kalau bisa dibayangin nih di sini dia. Ini, ya. Ini ada apa nih kemarin? Kelenjar endoservik ya. Endoservik ini letaknya di dalam serviks kan? Iya. Ya, di sisi dalam serviks. Kalau misalnya dia lurus ke atas, lama-lama jadi apa? Lapisan apa? Endometrium ya. Kelenjarnya beda nanti kita lihat. Kalau kelenjar endoservik dia ciri khasnya itu dia bisa ada yang panjang-panjang begini bercabang, bahkan pokoknya dia panjang-panjang, kadang bisa ada yang bercabang seperti ini nih, bercabang seperti ini ya. Ini kan bercabang nih ya. Terus dia ciri-cirinya itu untuk membedakan sama endometrium, ini dia sitoplasmanya kayak mengandung musin nih kan. Nih. Ya. Tahu nggak ini mengandung musin nih? Kalau melihat sitoplasmanya nih yang bening-bening ini nih.
ya, nih. Ya, ini musin-musin ini, ya. Dia epitelnya mengandung musin, ya, sitoplasmanya mengandung musin. Ini ciri khas kelenjar endoservix. Nanti kita lihat endometrium. Ini mungkin bisa disertai perdarahan, ya. Jadi ini polip endoservix, ya. Mau bilang dengan radang kronik boleh, mau bilang polip endoservix aja sudah betul, ya. Cukup jelas? Cukup ya, biar nggak kelamaan. Nah, ini yang preparat judulnya adenomyosis. Nah, ini yang kita kemarin bilang apa sih bedanya sama endometriosis? Nah, tunggu. Ada nggak di buku? Tunggu ya. Coba Dek, tolong ambilin itu kotak yang ini apa abu-abu tuh Dek. Ini kan kelenjar apa nih? Ya itu deh. Ya, ini kelenjar endometrium nih. Ini kan yang terdiri dari kelenjar sama stroma yang kita lihat. Masih ingat kemarin yang kita bilang kelenjar endometrium, yang ini stromanya? Masih ingat tak? Kalau misalnya ada radang berarti dia di kelenjar atau stroma? Stroma ya. Ini satu preparat ini sekalian ya, selain adenomyosis dia ada endometritis. Nih bisa kelihatan ada sel radangnya. Oh. Yang sel radangnya yang ini ya, yang agak hitam-hitam ini. Ya, limfosit nih. Ya. Terus ini kan lapisan endometrium, ini mungkin potongannya agak kurang bagus. Nah, seharusnya di sini kan sudah masuk myometrium nih, ya. Normalnya yang ada kelenjar itu hanya di lapisan endometrium aja dong, ya. Di myometrium seharusnya tidak ada ya. Setuju? Setuju ya. Nah, tapi kalau pada adenomyosis kelenjarnya, nah ini di sini dia. Ini kan di myometrium nih. Ini di sini ada nih kelenjar sama stroma endometriumnya. Ini yang menyebabkan sakit luar biasa pada saat haid. Nih, ini kan kelenjarnya tadi, ya. Apa bedanya sama kelenjar endoservix tadi? Kalau yang ini dia tidak mengandung musin ya, ini kan? Nih, tidak ada dia yang tadi putih-putih sitoplasmanya, ya. Nih. Seharusnya kan di myometrium ini sudah habis kelenjarnya, sudah nggak ada lagi ya kan? Ini kan dia lapisan endometrium normal nih, mana dia? Nih sini ya. Ini lapisan endometrium normal. Ini kita jalan ke sini nggak ada, jalan ke sini nggak ada. Nah ini ternyata ada di sini nih, ya kan? Ini di sini juga ada, ya. Inilah kelainannya, ya. Adenomyosis. Terus ini juga ada preparat dari rumah sakit. Harus tahu ya. Jangan dihafal, karena nanti ujian seperti biasa bisa aja saya bawa preparat lain dari rumah sakit. Tapi kalau sama-sama adenomyosis ya pasti tahu. Ya, ini lapisan apa nih? Myo dong ya. Ada yang belum tahu ini myometrium? Kalau ada yang belum tahu saya jelasin ulang supaya jangan tersesat nanti kalau nggak ada yang bilang belum tahu ya lanjut. Ada yang belum tahu? Nggak ada? Ya ini myometrium ya, myometrium masih, ini apa nih? Kelenjar pembuluh darah nih, ya pembuluh darah nih ya. Kalau adenomyosis itu pasti dia berdua si kelenjar endometrium sama stromanya, ya. Nggak mungkin dia sendiri. Ini kan dinding pembuluh darah nih, ya. Beda ya. Kita cari ada nggak dia? Ini pembuluh darah. Nah, nih di tengah-tengah. Ini dia, ya. Ini kelenjar dan stromanya. Stromanya mungkin kurang gelap kelihatan, ya. Ini kelenjar sama stromanya, ini di tengah-tengah nih dia, ya kan? Sebelah sininya masih myometrium lagi kan, ya. Cuman ini lapisan endometriumnya ya mungkin tidak terlihat mungkin ya. Ini kelenjar endometrium bukan? Bukan ya. Apa nih? darah. Ini? Ya, ini yang kelenjarnya nih, ya. Kalau ragu-ragu ya dapetin lagi, kalau dia ada epitel pelapisnya pasti kelenjar, ya kan?
Ya, ini stromanya nih. Kan beda sama samping-samping ini otot kan? Ini Iya. stromanya nih bintik-bintik ini, ya. Iya, Dok. Itu namanya adenomiosis, ya. Adanya kelenjar dan stroma endometrium pada miometrium. Miometrium ini kan masih bagian dari uterus kan? Ya. Nah, nanti kita lihat ada yang namanya endometriosis. Itu apa bedanya? Kalau endometriosis itu kelenjar dan stroma endometrium ini berada di luar uterus. Contohnya dia ada di tuba, ada di ovarium, ada di abdomen, ada di vesika urinaria, pokoknya di luar uterus. Kalau ada ketemu kelenjar dan stroma endometrium, itu namanya endometriosis, ya. Sering di rumah sakit dokter bedah itu ngirim ke PA, diagnosa pasiennya itu dengan tumor abdomen gitu, terus perempuan tumor abdomen, terus ketemulah besar, bola besar begitu, dipotong padat seperti potong bakso begitu, padat begitu. Ternyata setelah di PA, di proses PA ternyata oh ini kista endometriosis itu, ya. Sering itu ya. Nah, ini sekarang kita ke preparat kista endometriosis. Ini diambil dari ovarium, ya, dari ovarium. Yang disebut kista endometriosis itu bisa ada alternatif lain ya, selain ketemunya kelenjar dan stroma endometrium, dia bisa ketemu pigmen kecoklatan. Makanya dia nama lainnya apa kemarin? Kista coklat, ya. Ini apa nih? Korpus apa? Albikan, ya. Jangan lupa histonya. Ini albikan nih, ya. Cuman satu orang yang nyaut ini albikan. Nanti ada ketemu pigmen kecoklatan, mana nih? Tunggu. Oh, ini ada ketemu nih, ya. Ini ternyata yang di sini ketemunya apa nih? Kelenjar. Ya. Ini kalau misalnya di jaringan ovarium normal nggak ada ini? Nggak dong ya, kan ovarium adanya cuman folikel itu ya. Nih, ini folikel apa nih kalau masih ingat? Folikel. Yang paling banyak jumlahnya dan adanya di pinggir-pinggir di korteks. Folikel apa? Nih, repro 1. Ayo, masa nggak ada? Yuk. Primordial. Ini yang paling kecil nih, yang paling pertama dia terbentuknya primordial nih ya. Kan biasanya ada tuh ya folikel primordial, folikel de Graaf, korpus albikan, korpus luteum, kan itu aja isinya, ya kan? Nah, tapi ini tiba-tiba ketemunya kelenjar dan stroma endometrium. Nih, harus bisa tahu ya, ini kelenjar dan stroma endometrium. Nih, kan sama nih kayak tadi. Ya. Sel epitelnya apa nih kelenjarnya? Germinal. Apa nih? Stratified columnar ya. Ya, bisa ada silia, bisa enggak. Yang penting tahu bentuknya apa ya, ada stratified atau simple atau selapis ya. Sudah ngerti ya nih ya. Ini kista endometriosis ya, atau kista coklat boleh. Terus berikutnya, ini kista yang jinak yang saya bilang seperti balon tipis. Isinya kalau seros itu kan berarti isinya encer ya, cairan dan encer. Ini kalau di preparatnya ini dia bentuknya begini nih ya, bolong begini nih, ya, nih dindingnya tipis ya, kelihatan ya, dindingnya tipis. Nah ini kita kalau ngelihat nih kayak gini nih, ini kan tipis nih dinding ini, nih ya. Kalau dia dindingnya tipis, terus nih coba kita lihat epitelnya apa sih kalau seros ini, kista seros nih epitelnya apa? Cari yang kelihatan epitelnya. Seros ini masih jinak apa ganas? Seros cystadenoma ini jinak apa ganas? Jinak ya. Nah, ini epitelnya apa nih? Selapis atau berlapis? Selapis, sel epitel kolumnar ya.
cuboid atau kolumnar boleh dengan silia ya, bersilia. Ya. Ya kan? Ada yang masih bingung atau sudah lupa? Kolumnar ya nih ya, bersilia ya. Ini kan masih selapis nih. Ya. Berarti cocok ini Xeros Cistadenoma ya. Ini nanti kita lihat preparatnya nanti. Ininya apa jaringannya. Ini masih nih sama nih semua selapis nih, mau ngedeketin di mana aja selapis. Tuh. Ya, masih rapi dia kan, duduk di bawah semua dia nih ya. Ya. Nih duduk di bawah semua tuh, rapi ya. Ini ada namanya membran basal, ini membran basalnya masih utuh nih, masih bagus karena dia jinak ya. Nah, sudah ke Xeros Cistadenoma, coba kita lihat kalau ganasnya. Kalau ganasnya itu Xeros carcinoma atau ini saya tulisnya carcinoma of ovary ya. Tuh, adakah bentukan yang sel epitelnya selapis? Tuh, ini sudah berantakan semua, ya kan? Ya, sudah berantakan semua. Terus kita lihat coba sel-selnya. Tuh, sudah nggak jelas kolumnar atau enggak, sudah nggak jelas ya. Ini sudah pleomorfik kan? Ya, tuh, sudah bukan kolumnar lagi dia. Iya. Ya, nih sudah beda-beda dia, sudah mitosis. Ya, mana lagi mitosis? Nih, ya, ini mungkin, ya. Nih kalau dilihat itu kan beda. Kalau Xeros Cistadenoma namanya cis, berarti dia masih kista, jinak ya. Kalau ini kan sudah nggak ada lagi, dia bentukan kayak tadi yang rapi duduk di bawah nih. Coba nih kita lihat nih sebelah sini nih. Ini semuanya sel tumor tuh. Ya, bisa ya. Ini coba nih kita lihat nih yang agak-agak rapi nih. Masih kolumnar biasa nggak dia? Tuh. Kolumnar, tapi ini ada mitosis ya, sudah nggak rapi lagi kan dia, ini kolumnarnya mungkin di sini masih rapi sedikit, tapi ini juga sudah beda karena kalau kolumnar yang jinak itu nggak mungkin dia anak intinya sampai kelihatan melotot begini nih ya. Kalau yang tadi tuh nggak kelihatan anak intinya ya. Kalau sudah anak intinya ini kelihatan, ini berarti sesuatu nih antara dia infeksi atau keganasan. Ini apa? Sel plasma. Nih plasma ya, bisa aja di mana aja, bisa aja ada. Ini sebetulnya ini tuba nih bundar ya, tapi tubanya sudah fibrotik ya, sudah nggak kelihatan lagi fili-filinya, terus dia sudah ditempeli oleh si karsinoma ovariumnya ini ya. Xeros carcinoma atau karsinoma ovarium boleh, mana aja boleh, ada jawab nanti nih ya. Ini asalnya sih dari epitel kolumnar itu, ini kan masih kelihatan berbaris, tapi coba kita lihat. Tuh, sudah bukan kolumnar bagus lagi ya. Ya, jelas ya? Ya. Terus sekarang ke ini yang ada rambut gigi tulang, apa namanya? Teratoma ya. Ini kan sama nih kayak kemarin. Ini kelenjar apa udah tahu belum? Yang kemarin? Nih? Ada yang nyari enggak? Ekrin atau apokrin? Ekrin atau apokrin? Cari ya, nanti siapa tahu keluar nih ujian sudah ketahuan, nggak dicari nih. Ya. Ini apa? Nih? Ini? Nih? Kalau dari jauh pasti kelihatan nih. Epitel apa nih? Squamous kan ini, ya. Ini bayangkan ini adanya di ovarium, ya. Ovarium kan harusnya nggak ada epitel squamous ya. Nggak ada folikel rambut, nggak ada kelenjar sebasea di ovarium ya. Ini kan banyak ya, karena ini dah dia si matur teratoma atau matur kistik teratoma ya. Ini nanti lihat-lihat dari sini ya. Ini seharusnya kan tidak ada nih ya. Ovarium kan tadi itu aja adanya folikel, corpus luteum, corpus albicans, itu aja harusnya ya. Iya dong. Ini folikel rambut, ini nanti cari nih kelenjarnya apa. Ini sudah mau tumbuh nih rambutnya. Ya.
Udah ya, ngerti ya? Jelas ya, ini ada lemak, seharusnya kan tidak ada lemak ya pada ovarius nih, batang rambutnya sudah mau tumbuh ya, jelas ya. Terus leiomyoma, miom, tumor jinak atau ganas? Jinak ya. Ciri-ciri tumor jinak itu pasti dia batasnya tegas ya. Kalau yang ini jangan diperhatikan ya, ini potongan pisaunya ya. Yang diperhatikan tuh di sini nih. Ini kan batasnya jelas nih tuh. Iya. Nih, ya, jelas ya. Terus selain batasnya jelas dia apa dia? Ada apa lagi yang kita lihat? Ya, kita lihat bentukan vasikulus. Coba kita lihat dulu. Kalau yang di sini ini masih kayak myometrium biasa nih, ya. Bisa nangkep nggak ini myometrium? Myometrium bisa? Bisa. Nah, kita cari kayak ada struktur yang lain nih. Ini dari sini nih. Mungkin kelihatannya kayak arus berpotongan tuh. Cari lagi yang bagusan. Nah, nih kayak ada arusnya begini, belok sini ke atas sedikit. Terus bentuk selnya gimana dia? Bentuk selnya yang kayak tembakau itu? Cigar shape, bukan sigaret. Ya, cigar shape nih dia nih. Ya, kan kalau myometrium nggak ada dia selnya kayak begini ya. Myometrium ya otot aja dia ya, tapi intinya tidak begini dia. Nih, ya. Cigar shape ini ya, nanti dilihat-lihat aja nanti. Ya, ini kan jaringan myomnya nih yang berbatas tegas tadi itu. Ya. Ngerti ya, ini kan arus-arusnya juga nih. Nih, ya. Saling berpotongan itu maksudnya dia ada yang ke sini, ini mungkin yang terpotong ke depan begini, ya. Jelas ya? Terus sekarang kita ke keganasan pada serviks. Nah, ini apakah kira-kira nih keratinnya ya? Ya, nih ya. Keratinizing squamous cell carcinoma, ya. Kan ini kalau di serviks normal yang kayak tadi cervicitis kan nggak ada gambaran ini nih, sel-sel yang begini nih. Ya, yang ada kan cuma epitel squamous berlapis, kelenjar endoservix. Ya kan? Ya. Ini nanti mendekatnya di bagian yang ini ya, yang hitam-hitam ini ya, yang ada sel-sel tumornya. Ya. Tuh. Ya. Ini sel-sel tumor pada squamous cell carcinoma, ini mungkin mitosisnya. Ya, sel-selnya sudah pleomorfik semua, nih mitosis nih. Nih. Ya. Sudah jelas? Jelas? Kecepatan enggak saya? Enggak ya. Sengaja cepat supaya bisa nunjukin jaringannya biar gak habis waktunya. Nih apa? Nah, yang katanya avaskular tuh? Hamil anggur itu. Ya, hamil anggur atau nama kedokterannya? Mola hidatidosa, ya. Mola hidatidosa. Ya. Kalau mau membandingkannya dengan plasenta normal, coba ambilin saya ku ini aku plasenta normal. Ini kan avaskular ya, tengahnya ya. Sel-sel pelapisnya apa aja? Sincitio sama cytotrophoblas ya. Kalau yang sincitio dia sebelah luar ke dalam. Sincitio itu sebelah luar ya, yang lebih gelap-gelap nih. Lebih serem-serem ini nih sincitio, ini juga nih sincitio nih ya. Kalau cytotrophoblas dia lebih dalam dan lebih pucat-pucat warnanya nih. Ya. Kalau yang ini yang di dalam sini nih ya. Ini perhatikan tengah-tengahnya, kalau mola itu avaskular nih, kosong. Nih, semuanya kosong nih, ya.
Kalau plasenta biasa, plasenta normal, histologi, tuh ada pembuluh darah. Ya, walaupun memang tidak semuanya, tapi pasti banyak deh yang ada pembuluh darah. Ya, nih, ya ada merah-merahnya nih, ya. Kan beda kalau yang tadi kan kosong dia avaskular. Ya, sudah ya, ngerti ya. Terus terakhir, ini apa? Ya, tuba ya. Kok pintar? Kontak ya. Ini apa bedanya tuba yang di sini dengan tuba yang di sini? Ya, ini percabangannya kan sudah berkurang ini dia ya kan, nggak seperti tadi nih, ya. Nih percabangannya berkurang. Terus mungkin bisa ada sel radang sedikit, ya. Ini radang kronik pada tuba, ya. Sel-sel radangnya bahkan bisa ada yang di dalam lumennya juga bisa. Ya, campur-campur tapi ini ada makrofag nih, limfosit nih kalau sudah begini nih titik hitam ini, ya. Ini makrofag nih ya, jangan bilang ini sel plasma ya. Ya. Sel plasma itu dia sama hitamnya kayak limfosit, cuman dia ada ekornya. Jangan bilang ini sel plasma. Ya, beda ya. Tunggu coba kita cari sel plasma ada nggak di sini. Ini makrofag ini yang begini-begini. Ini apa nih merah-merah nih? Plasma. Bukan, sel plasma beda merahnya. Ini merahnya lebih terang ini apa nih? Eosinofil ini. Ini eosinofil yang kayak Mickey Mouse, kupingnya 2 gitu ya. Sel plasma mungkin nggak ada. Ini limfosit. Ya mungkin nggak ada sel plasmanya, nggak apa-apa. Ya sudah jelas ya. Sekarang mau lihat jaringan?